Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan ridhonya kita semua dapat menimba ilmu dan terus memperbaiki diri kita untuk mencapai keridhoannya. Selanjutnya, tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi nabi terakhir dan penyempurna, yang sekaligus mengajarkan kepada kita ajaran agama Islam yang utuh, menyeluruh, dan rahmatan lil alamin yang masih kita rasakan sampai saat ini. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan tak lupa untuk kita terus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Maryam Shot, untuk mengajak khususnya diri pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Maryam Shot, untuk mengajak khususnya diri saya sendiri dan saudara sekalian untuk meluruskan niat kita dalam melakukan segala perbuatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan kita dalam beribadah agar kita bisa mencapai ridhonya. Karena segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Seperti hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tercantum dalam kitab Arba'in Nawawi nomor 1, An Amirul Mukminina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya, dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan balasan tergantung pada niatnya. Maka barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrah tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang berhijrah kepada dunia atau untuk mendapatkan seorang wanita untuk dinikahinya, maka hijrah tersebut adalah kepada apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saudaraku sekalian, dalam hadis tersebut diceritakan bahwa ada seseorang yang berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW yang semata-mata bertujuan untuk ingin menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Ia berhijrah bukan semata-mata karena Allah Ta'ala, dan karena sebab itu ia mendapat julukan Muhajir Ummu Qais. Sangat disayangkan sekali karena hijrahnya tidak didasari dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun hanya untuk mendapatkan seorang wanita untuk dinikahinya. Dan karena hal tersebut, hijrahnya tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka dari itu pentingnya kita untuk mendahulukan segala perbuatan kita dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena selain untuk mencapai kebahagiaan di dunia, kita juga akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang dapat kita ambil terkait dengan hadis di atas diantaranya adalah yang pertama, yaitu niat merupakan syarat diterima atau tidaknya suatu amal ibadah dan amal perbuatan kita. Dan amal perbuatan tidak akan mendatangkan pahala kecuali berdasarkan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah dan tempatnya ada di hati. Senantiasa ikhlas dalam melakukan segala perbuatan dan amal ibadah yang semata-mata diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin akan diberi ganjaran pahala berdasarkan dengan kadar niatnya. Semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah jika diiringi dengan niat, maka akan bernilai sebagai suatu amal ibadah. Dan yang membedakan antara ibadah dengan adat adalah niat. Dan dari hadis di atas menunjukkan bahwa niat merupakan bagian dari iman karena merupakan pekerjaan hati, dan niat merupakan dasar yang paling utama dalam melakukan suatu ibadah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan terkait pentingnya niat menjadi hal yang bermanfaat dan menjadi renungan bagi kita semua untuk terus melakukan segala perbuatan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangan, itu semua datangnya dari diri saya sendiri, dan jika ada kebenaran dan kelebihan yang ada, maka semata-mata itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, astabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.